Chan. Kendala teknis ya. Halo Chan. Oh keluar ya Chandranya ya? Sepertinya keluar, Kang Adang. Oh enggak, masuk lagi nih. Coba diulang Chan. Maaf sebentar. Mau saya bantu dari saya? Saya puterin. Oh, udah. Mic-nya bisa di-open dulu, Pak Rahman. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semua. Acara selanjutnya adalah pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan pengurus antar waktu yang akan dilaksanakan oleh Ketua Umum APCI. Silakan, Kang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Muhammad Rahman, teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya akan membacakan dulu susunan pengurus dan melantik susunan pengurus, lalu mengambil sumpah jabatan untuk susunan pengurus pergantian antar waktu APCI 2022 dan 2024. Saya akan bacakan dulu surat keputusannya.
Ini surat keputusannya. Nanti surat keputusan ini akan dikirimkan semuanya kepada anggota ya, pengurus ya, pengurus. Surat keputusan Dewan Pendiri Asosiasi Praktisi Coach Indonesia nomor SK 004/2022 tentang penetapan pengurus Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mengurus kebijakan-kebijakan operasional APCI dibentuk Badan Pengurus Pusat yang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pendiri APCI. B, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pengurus Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, dan mengingat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, Anggaran Dasar APCI dan Anggaran Rumah Tangga APCI menetapkan keputusan Dewan Pendiri APCI tentang pengangkatan pengurus pusat APCI, mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai pengurus pusat APCI. Kedua, masa kerja personil diangkat terhitung 4 tahun sejak tanggal ditetapkan dan diangkat berarti 2 tahun ya, 2 tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan petunjuk Dewan Pendiri. Ketiga, uraian tugas dan wewenang masing-masing personil terdapat pada surat keputusan dijabarkan pada lampiran 2 surat. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan kelima, biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut dibebankan kepada anggaran APCI dan anggaran lain yang sah ditetapkan sebagai pada tanggal 16 April Ketua Umum APCI 2020-2024 Adang Adaha. Dan berikut adalah susunannya. Ketua Umum Adang Adaha, Sekretaris Umum adalah Ferdinando, dan Wakil Sekretaris Umum 1 adalah Agus Heru, Wakil Sekretaris Umum 2 Dr. Andi Ali Imron, Bendahara Umum Rina Prastiawati, Ketua Bidang Riset dan Pengembangan adalah Dwi Ahad Wahyudi, Ketua Bidang Kerjasama adalah Margeti Herwin, Ketua Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Keanggotaan Muhammad Rahman. Kompartemen dalam Koordinasi Bidang Riset dan Pengembangan, Ketua Kompartemen Penelitian dan Kajian Eka Yunita Tantina, Wakil Ketua Kompartemen Triaji Priyo Pratomo, dan anggotanya Riki Nuryadi. Ketua Kompartemen Pengembangan Kompetensi Coach, Verlita Sari, Wakil Ketua Kompartemennya adalah Dery Martakir. Kompartemen dalam Koordinasi Bidang Kerjasama, Ketua Kompartemen Kerjasama Lembaga Andre Roberto, Wakil Ketua Kompartemen Ridwan Budianto. Kompartemen dalam Koordinasi Bidang Organisasi Kelembagaan dan Keanggotaan, Ketua Kompartemen Keanggotaan Kartiko Adi Pramono, Ketua Kompartemen Keorganisasian dan Kelembagaan Muhammad Yunus, dan Wakil Ketua Kompartemen Ahmad Ilham. Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas Abdurrahman Saleh, anggota Ermalia Normalita, dan Surya Kresnanda. Saya akan membacakan sumpah, mohon diikuti untuk pengurus. Sumpah dan janji jabatan. Sumpah dan janji jabatan. Sumpah jabatan. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. 1. Kepengurusan saya di Asosiasi Praktisi Coach ini adalah dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kepengurusan saya di Asosiasi Coach ini adalah dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. 2. Akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai pengurus Asosiasi Praktisi Coach Indonesia dengan sebaik-baiknya dan memegang teguh aturan organisasi dengan penuh tanggung jawab. 2. Akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai Praktisi Coach Indonesia dengan sebaik-baiknya dan memegang teguh aturan organisasi dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjaga nama baik organisasi, menjaga nama baik asosiasi, baik di dalam maupun di luar asosiasi. 3. Menjaga nama baik asosiasi baik di dalam maupun di luar asosiasi. Dengan ini saya menyatakan Anda adalah pengurus APCI masa bakti 2022-2024. Terima kasih.
Terima kasih. Ya, alhamdulillah acara sumpah jabatan pengurus antar waktu sudah dilakukan oleh Ketua Umum. Selanjutnya adalah sambutan dan perkenalan APCI yang akan disampaikan oleh Ketua Umum APCI. Kepada Ketua Umum, sekarang saya persilakan. Terima kasih Pak Rahman. Saya ini ngelihat semua ini saya ya, slide saya ya. Lihat, Kang. Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adang Adaha. Saya akan memberikan sambutan yang judulnya kurang lebih ini sama dengan sambutan saya di beberapa tempat, yaitu adalah peran Asosiasi Praktisi Coach Indonesia untuk mengakselerasi daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ini kurang lebih tentang saya. Jadi saya mau cerita tentang Indonesia dulu ya. Ini Indonesia Today. Indonesia Today itu saat ini kita itu ada di peringkat 16 ekonomi di dunia. Ya, terbesar ya, 16 besar ekonomi di dunia. Kita masuk G20 kan. Kita ada di nomor 16. Dan kita punya 45 juta member consuming class di sekitar 45 juta orang yang konsumsi itu besar gitu ya. Terus 53% populasi dari sisi produksi GDP, 55 juta skill worker di Indonesia, terus 0, triliun market opportunity di consumer service, agriculture, fishery, resource, dan education. Ini hari ini ya, ini datanya sih data 2021. Terus di 2030 kita diprediksi itu akan menjadi 7 besar ekonomi di dunia, 135 juta member dari consuming class, 71% populasi city, produksi 86% dari GDP. Lalu ini yang jadi PR kita nih, kita perlu 113 juta skill worker yang dibutuhkan. Dan market opportunity kita di consumer service, agriculture, fisheries naik dari 0,5 triliun dolar menjadi 1,8 triliun dolar. Ya, ini ke depan. Dan di angka 113 juta ini peringkat daya saing kita, daya saing negara kita di ASEAN, ini 2018-2019 ya. Datanya Singapura ada di nomor 1 di 2019, Malaysia ada di nomor 27, Thailand di nomor 40, dan Indonesia di nomor 50 ya. Data 2020, 2021 ada nih, kurang lebih kita kalau nggak salah sekarang ini di angka 53 ya, 53. Yang artinya adalah turun, kita turun. Ya walaupun negara Malaysia dan Thailand juga ikutan turun, tapi kita di ASEAN itu kita nomor 4. Nah, ini skornya dari Global Competitiveness Index tadi, ini skor kita ini. Yang menjadi sorotan kita adalah di human capital, di pilar 6 yaitu adalah skill. Ya, di skill. Lalu di labor market ya, kita lihat di labor market angkanya 57,7 dan di skills kita 64 ya. Yang ini cukup rendah gitu ya, angka ini cukup rendah. Jadi kalau misalnya kita tadi dibutuhkan 113 juta skill worker di Indonesia,
dan itu tidak tercapai nantinya di 2030, maka solusinya adalah kita akan kedatangan banyak tenaga kerja asing yang punya skill, yang kerjanya luar biasa gitu ya, yang punya daya kepemimpinan juga luar biasa, akan masuk menjadi leader-leader di Indonesia. So, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang dapat dikontribusikan oleh coach ya? Ini penelitian yang udah saya rangkum dan sebenarnya banyak ya, banyak penelitian-penelitian yang lainnya. Yang diyakini coaching itu bisa dengan signifikan itu meningkatkan performa, kompetensi, kepemimpinan, tim gitu, terus engagement dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sama-sama di coaching ini, kita membuat sebuah gerakan, maka bukan mustahil yang tadi kita perlu 115 juta skill worker itu kita bisa penuhi sama-sama. Kita bergerak dalam sebuah organisasi atau kesatuan. Nah, di APCI kita pengen menuju ke arah sana di 2030. Kita pengen berkontribusi untuk gimana caranya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemarin saya baru selesai sama Pak Aji juga itu mengcoaching 25 vice president di salah satu BUMN di Indonesia, dan respon mereka setelah kita evaluasi, respon mereka menganggap bahwa program coaching itu memang betul-betul berdampak ya, hampir 86%, 87% itu di data kami, mereka menganggap bahwa ini berdampak pada pencapaian performa mereka dan pencapaian kinerja mereka gitu. Ya, ketika kita selesai mengcoaching itu. Ya, itu pengakuan dari peserta. Lalu mereka merasa bahwa improve di leadership mereka juga naik gitu ya. Mereka merasa bahwa saya ada improvement di kepemimpinan saya. So, jika saja misalnya coaching ini, kan kalau BUMN mereka punya uang yang cukup besar gitu ya untuk membayar coach ya. Bagaimana dengan yang tidak punya? Bagaimana dengan teman-teman yang tidak punya privilege uang yang cukup, tapi juga itu perlu menjadi concern kita untuk meningkatkan juga gitu ya. Kalau kita pengen tadi kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini ya signifikan meningkat dan kita tidak menjadi penonton, kita menjadi pemain nanti di 2030 nanti. Artinya kita pengen sama-sama di APCI yang kita punya visi misi dan beberapa program kerja yang ini membutuhkan sinergi dengan banyak hal, sinergi dengan banyak asosiasi lain. Kemarin kita udah ngobrol dengan AP2I dengan Bu Laila, kita akan sinergi dengan AP2I, sinergi juga dengan masyarakat coach Indonesia, kita rencana juga akan sinergi dengan asosiasi profesi Widya Iswara Indonesia ya, itu ya Pak Yunus ya, singkatannya ya. Betul ya? Betul. Profesi Widya Iswara ya. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Ya, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Ada Pak Aji dari Asosiasi Manajemen di Indonesia. Ya, Pak Aji dari bidang pengembangan itu. Ya, kita perlu membuat sebuah gerakan gimana coaching, memasyarakatkan coaching ya. Gimana coaching ini bisa berdampak untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kepemimpinan, dan meningkatkan ujungnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini misi kenapa APCI berdiri, kita pengen mewadahi praktisi coach Indonesia, kita pengen ke depan ini kita jadi tempatnya coach untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang coach ya. Kita pengen APCI ini jadi tempat coach untuk berjejaring
Dan alhamdulillah nih saya dapat teman coach baru, Ibu Wita. Salam kenal Bu Wita, terima kasih sudah membantu APCI hari ini. Semoga nanti kita bisa sinergi terus. Kita pengen coach ini di Indonesia ini punya tempat untuk mereka bisa mendapatkan akses informasi pengembangan atau perkembangan dunia coaching di Indonesia atau di dunia lah ya. Nah, dan kita pengen APCI itu mengakselerasi pengembangan sumber daya manusia melalui coaching. Kemarin ada Pak Istoto ya, Pak Istoto, mereka punya komunitas masyarakat guru coach ya. Dan kemarin mereka juga siap untuk kerjasama dengan APCI untuk bagaimana caranya coach ini bisa terus guru yang dilatih menjadi coach untuk anak-anaknya, dan ini selaras dengan programnya Pak Nadiem berarti kan, itu bisa punya tempat juga untuk mereka lebih mengembangkan diri mereka gitu. Dan kita siap untuk support itu. Terus yang berikutnya adalah mengembangkan kompetensi coach dengan kearifan lokal Indonesia. Yang alhamdulillahnya bergabung dengan kita di sini adalah Pak Priyo Pratomo yang concern juga tentang pengembangan kompetensi coach dengan kearifan lokal. Ini misi kenapa APCI berdiri. Jadi pengennya Indonesia ketika coaching ada di Indonesia itu muatan lokalnya itu lebih kental lagi, lebih kental ya. Dan mungkin ke depan kita pengennya coaching di Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Gitu. Saya tahu ini bukan hal yang mudah ya. Saya tahu ini juga bukan hal yang mustahil gitu untuk dilakukan gitu. Jalannya mungkin masih panjang, mungkin juga ini tidak ada di kepemimpinan saya di APCI, tapi inginnya APCI adalah kita kembangin kompetensi coach dengan kearifan lokal Indonesia. Visinya adalah menjadi asosiasi praktisi coach yang kompeten dan akuntabel di Indonesia. Kita pengen jadi asosiasi coach yang kompeten. Terus ini program kerja strategis yang kita lakukan. Yang pertama, kita mengembangkan standar kompetensi khusus coach approved BNSP. Ini sudah terjadi ya. Lalu kita ada program pengembangan coach, kita ada advokasi coach, kerjasama strategis dengan organisasi laba dan non-laba. Lalu kita melakukan penelitian coaching di Indonesia tadi dalam upaya meningkatkan keilmuan coaching di Indonesia ya. Lalu melakukan konferensi coaching ya. Kita rencanakan konferensi coaching nanti kita akan adakan di tahun ini 2022. Nanti minta bantuannya dan supportnya dari teman-teman semua. Ini adalah values-nya APCI. Values-nya APCI adalah APCI ya. Satu, akuntabel. Ya, isinya ada integrity, trust, komitmen, inisiatif. Yang kedua adalah profesional, competence, excellent, kompetitif, dan indigenous. Yang ketiga adalah cakap dalam kolaborasi, ya sinergi, respect, partnership, dan inklusif. Dan yang keempat adalah inovatif dan berdampak. Agile, sustainable, inovatif, dan impactful. Ini values-nya kita. Kita pengen gimana caranya supaya coach di Indonesia yang bergabung dengan APCI itu punya value-value 4 ini lagi. Aktivitas yang sudah dilakukan, ini kita sudah menyusun SK3 coaching, 8 kompetensi, ini sudah approve ya. Dan kita sedang mendirikan LSP coaching. Ya, LSP coaching ini sedang proses di Kementerian Hukum dan HAM, dan setelah itu nanti baru kita akan masuk ke BNSP.
Ini ada tantangannya tersendiri nih untuk bikin LSP coaching Indonesia ini. Disyaratkan oleh BNSP-nya itu namanya harus ada nama nama coachingnya ya. Tapi ketika nama coaching ini dimasukkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ditolak gitu. Karena dianggap bahasa Inggris. Ini lagi cari-cari cara nih, dan cari padanan ya. Kalau ada yang tahu padanannya coaching itu apa, karena belum nemu juga nih padanannya coaching. Dibilang training, pelatih, nanti takut rancu dengan trainer kan gitu. Dibilang pembimbing juga susah juga kan gitu. Apa nih padanan coaching di Indonesia? Yang berikutnya, nah ini audiensi kita dengan LSP, untuk dengan BNSP ya, untuk LSP APCI. Lalu ini kita punya beberapa program training dan seminar untuk pengembangan, dan kita kemarin juga melakukan coaching untuk negeri. Ini kita galang dana untuk membantu teman-teman yang ada di Semeru ya, saudara kita penyintas erupsi Semeru. Ini sebagian kegiatannya, dan ke depan setelah dari pelantikan antar waktu ini kita akan lebih banyak lagi. Kemarin kita sudah meeting rapat kerja untuk rapat kerja sampai dengan Desember 2022. Lalu nanti kita akan melakukan rekrutmen anggota APCI, ya. Nanti dipimpin langsung nanti oleh Pak Rahman, dan timnya ada Pak Yunus, ada Pak Imron di sini udah hadir juga. Kita akan rekrutmen, kita akan tadi merencanakan untuk bagaimana membuat conference di Indonesia. Itu aja dari saya, Pak Muhammad Rahman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Oke, terima kasih Ketua Umum APCI, Kang Adang. Boleh dong kita kasih aplaus, Kang Adang? Oke, terima kasih Kang Adang, Ketua Umum. Ini acara yang terakhir, yaitu acara bedah buku yang akan dipimpin langsung oleh moderatornya Ibu Eka Yunita. Saya persilahkan. Mangga, Ibu Eka. Baik, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai bedah buku ini. Semoga semuanya sudah membaca ya. Jadi kita akan mulai karena waktu kita terbatas, maka kita langsung saja pada pembedah buku pertama, yaitu Bapak Abdul Rahman Saleh. Saya bacakan dulu secara singkat CV beliau. Pak Dr. Abdul Rahman Saleh ini sekarang ini beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Syarif Hidayatullah, ya. Fakultas Psikologi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 99 sampai sekarang. Juga menjabat sebagai Ketua STAI, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah periode 2019 sampai 2023. Kemudian beliau tampaknya sini akademisi dan juga sebagai praktisi, ya, trainer dan consultant dari tahun 95 sampai sekarang tentunya. Baik, kemudian dari sisi edukasi beliau menyelesaikan program doktor psikologi
dari Gadjah Mada University tahun 2014. Magister psikologinya dari Universitas Indonesia tahun 2002. Baik, untuk tidak terlalu membuang waktu, mari kita persilakan Pak Dr. Abdurrahman Saleh untuk menyampaikan hasil bahasannya, hasil kesimpulan-kesimpulannya dari juga kemudian ulasan-ulasannya setelah membaca buku Infinity Coaching yang dibuat oleh Bapak Aji Pratama. Kami persilakan Bapak Dr. Abdurrahman Saleh. Terima kasih Mbak Eka Yunita. Mohon izin share screen dulu. Sudah kelihatan, Kak? Belum, Pak. Belum ya? Nah, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Ya, Beyond Infinity. Itu ada satu kutipan, saya ingin memulai dengan sebuah kutipan tentang infinity. Kenapa kemudian saya tidak mengatakan infinity secara penuh, tetapi beyond infinity? Karena ternyata memang di dalam bacaan kitab yang dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan di dalam tradisi Jawa, Serat Wedatama dijelaskan bahwa suung itu, infinity itu adalah ketika kita merasakan kekosongan yang sesungguhnya, tetapi tidak kosong dalam pengertian tidak ada isi, tapi merasa hampa di mana kita kembali ke titik semula, dan sejatinya kita berada di dalam proses untuk menggali potensi yang kita miliki untuk sampai ke titik itu. Saya tidak bisa share screen dengan pola ini. Ada 4 bagian kita bicara saat ini. Mohon izin sebelumnya, teman-teman coach, teman-teman APCI. Yang pertama adalah saya ingin memposisikan posisi saya, lalu kemudian bicara sedikit tentang buku, lalu memberikan sekedar catatan dan perspektif lain. Posisi saya adalah coba ya, nah kelihatannya. Pertama kali saya merasa malu dan tidak layak untuk bicara tentang ini karena saya terakhir menulis sebuah buku itu 2016. Kalau nggak salah pada tahun 2016 juga master buku ini Ki Aji menulis buku juga pada tahun itu tentang rasa. Malu karena sampai hari ini saya belum menghasilkan sebuah buku kecuali potongan-potongan kecil. Dan terakhir 2 hari yang lalu saya mengirimkan sebuah artikel kecil tentang rasa. Sama ya, Ki Haji ya, tentang rasa untuk diterbitkan di Turki publication. Kebetulan salah satu editornya meminta kami untuk menuliskan tentang Islam dan positif psikologi. Jadi dan saya menuliskan tentang rasa di bawah sebuah judul tentang gratitude and happiness. Tapi intinya tentang rasa. Malu karena yaitu saya belum menghasilkan buku lagi. Tidak layak karena yang akan mendengarkan adalah coach dari mulai yang senior sampai junior, dari mulai yang jam terbangnya sudah
puluhan ribu, sampai mungkin yang hanya menyebut dirinya sebagai coach. Tapi saya yakin di AFC ini coach yang beneran. Itu posisi saya. Jadi, tapi kemudian saya coba memberanikan diri untuk melihatnya dalam kacamata yang berbeda, bahwa saya yakin segala sesuatu itu ada keterbatasan. Ya, mohon izin nanti kalau misalnya mungkin akan menjadi sedikit cabai rawit, Haji, sedikit aja, nggak banyak-banyak, untuk menjelaskan tentang beberapa bagian dari keterbatasan yang dipunyai oleh buku ini. Mohon izin sebelumnya, dan itu juga bagian dari keterbatasan saya untuk mengulik-ngulik bagian yang lain, karena salah satu keunggulan kita manusia dan sekaligus keterbatasan tertinggi adalah kita hanya bisa memberikan komentar daripada melakukan. Jadi mohon izin sebelumnya. Yang ketiga adalah keterbatasan itu sendiri, tapi ada hal yang memberanikan saya, bahwa saya orangnya eklektik. Dari dulu saya tidak pernah percaya dengan satu pendekatan yang benar-benar, dan saya melalui proses penjelasan akademik, perjalanan akademik saya terhadap segala pendekatan itu, pada akhirnya saya hanya akan mengatakan bahwa semua pendekatan akan sampai pada kekosongan jika benar-benar melakukannya. Dan Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang bagaimana mendekati segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda pada case yang berbeda, dan itu adalah eklektik. Jadi dan saya cenderung menghindari untuk memberikan komen di grup ketika ada teman-teman yang sangat kental dan bangga dengan satu pendekatan, dan saya menghindari untuk itu, karena saya tetap menghargai bahwa semua pendekatan adalah sesuatu yang layak untuk menjadi andalan, apalagi untuk jualan. Nah, itu penting. Yang penting jualannya. Nah, oleh karena itu kita masuk, itu posisi saya tentang buku ini. Yang pertama, struktur. Secara struktur, buku ini hanya memuat 4 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pengantar, dan pengantarnya itu hampir 50 halaman, persis 50 halaman, dengan 52 halaman dengan daftar isi. Dan untuk sebuah buku, pengantar yang dipenuhi dengan testimoni itu akan menjelaskan 2 hal. Biasanya itu hanya menjadi sebuah biografi atau autobiografi. Tapi testimoni yang terlalu panjang itu akan mengurangi bobot buku. Karena sejatinya kita akan lebih banyak menggali banyak hal di dalam isi buku daripada sekedar testimoni. Jadi kalau saran saya belum sampai pada saran, tapi menarik testimoninya saja itu mulai dari normatif sampai dengan praktis, memberikan sebuah nuansa pengenalan, baik pengenalan pribadi maupun pengenalan terhadap kebersamaan dengan penulis, baik itu kebersamaan melalui buku maupun melalui kebersamaan pribadi. Yang kedua, struktur kedua adalah membuat tentang what, why, 3 hal, why, what, dan how. Di how-nya itu bicara tentang modul, tapi tidak terlalu teknis. Maka ketika ada bagian yang hilang di situ, bagian yang hilang adalah ini untuk siapa? Teknik ini akan diberikan untuk siapa? Lalu kemudian kita bicara tentang who, dan kapan akan digunakan, di mana kita akan menggunakan. Saya kira itu akan menjadi bagian penting. Nanti kita bicara pada bagian belakang. Lalu kemudian karena strukturnya seperti itu, maka pertanyaan terbesar saya adalah apakah ini
ini tujuannya untuk sekedar diseminasi gagasan atau untuk menjadi modul. Kalau untuk diseminasi gagasan, maka secara akademik akan menjadi sangat kurang. Tapi untuk menjadi modul, itu menjadi sesuatu yang tanggung. Maaf, kita bicara yang nggak enak dulu ya, Ki Haji ya. Pujiannya belakangan. Kalau orang lebih suka pujian duluan, saya nggak. Lebih baik kita melihatnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin memperjelas, apalagi kemudian ini sesuatu yang sangat menarik menurut saya ketika bicara tentang suwungnya, ketika bicara tentang mindfulness dalam konteks budaya, maka itu akan menjadi hal yang original. Meskipun ada banyak orang yang sudah bicara tentang suwung. Saya mengulik suwung walaupun tidak begitu dalam pada tahun 90-an, pada waktu masih demen bicara tentang tasawuf, dan khususnya tasawuf Indonesia. Maka ini menjadi menarik dalam perspektif itu. Bagaimana kemudian Ki Aji memaparkan pergerakan dari sisi coach yang konvensional ke arah spiritual, tetapi kesannya menjadi tanggung, Ki. Menjadi tanggung karena apa? Karena kemudian terjebak pada teknik-teknik yang kemudian dibungkus oleh pendekatan-pendekatan yang diintegrasikan. Jadi akhirnya dasar suwungnya tidak begitu kelihatan. Tapi dengan gaya yang menarik, buku ini menjelaskan tentang menjelaskan kepada kita dan melibatkan pembaca begitu dalam. Jadi prosesnya menjadi dialogis. Kesan saya, cara narasinya ada dua, storytelling dan dialog naratif. Jadi lagi-lagi saya akan kembali pada pertanyaan. Ini mau ke segmennya siapa? Segmen orang yang akan belajar sebuah teknik atau orang yang ingin mencoba memahami gagasan dengan ringan. Nah, kalau dua-duanya ingin ditembak, maka perlu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan juga menjadi bagian dari kata suwung. Pada akhirnya, kalau kita bisa mencapai keseimbangan di dalam proses naratif itu, mungkin menjadi ada bagian-bagian akademik yang kuat di situ, yang perlu meletakkan dasar prosesnya. Meskipun di dalam buku ini penulis sudah memaparkan di satu bagian bahwa ini didasarkan oleh pendekatan ini. Tapi akhirnya hilang. Hanya bicara tentang dasar, bagaimana mengintegrasikan dasar-dasar itu dan proses yang melatar belakanginya, dia menjadi sesuatu yang tidak infinite, menjadi finite karena lagi-lagi menjadi terpecah pembahasannya. Dan bagaimana menariknya ke arah suwung dan suwung kemudian menjadi wilayah coaching, itu belum tersentuh dengan baik. Nah, dari sana kemudian saya memberikan catatan. Catatannya begini. Saya berapa menit ini ya? Pak Rahman, Pak saya. Tinggal 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit. Baik. Saya pendekkan saja bahwa coaching pada dasarnya adalah membuat orang dalam proses ini. Bagaimana seorang coach itu kemudian tune in sampai stay over. Bagaimana seorang coach itu memberikan coaching terhadap coachingnya itu berada selalu bersama-sama. Dan bersama itu adalah bagaimana dia membangun harmoni antara coach dan coachingnya, sehingga kemudian dalam proses untuk memberikan insight dan untuk sama-sama mendapatkan insight, kadang-kadang kita membangun kepercayaan yang kuat. Nah, ini menarik. Mungkin nanti bisa digali juga, Ki,
Karena seluruh nabi dan seluruh wali serta seluruh mursyid yang mengajarkan tentang proses meditatif, termasuk para biku. Kebetulan saya mengajar juga, dibilang coach kepada para calon biku dan penyuluh agama Buddha di sebuah sekolah tinggi. Itu menjadi hal yang penting, membangun sesuatu yang berjarak dan tidak berjarak. Jarak untuk mendapatkan mindfulness secara bersama-sama itu menjadi bagian yang penting, dan saya merasa bahwa di bagian itu belum masuk. Nah, sehingga saya akan mengatakan bahwa ketika penulis menuliskan ini dan ingin menyebarkan gagasan dengan mengatakan bahwa pada akhirnya seluruhnya harus menjadi infinite. Untuk mencapai infinite itu adalah orang harus menjadi infinite juga, harus merasakan kekosongan, harus merasakan harmoni, dan dengan harmoni itu kemudian membangun potensinya. Tapi bagaimana menjaganya itu tidak terlihat. Apapun itu, artinya gini, bahwa ini akan memberikan dalam kondisi suhu sebenarnya proses untuk mencapai rusdah itu nanti di slide selanjutnya. Untuk mencapai rusdah itu bisa saja menggapai seluruh prosesnya. Jadi saya kira suung itu betul-betul menjadi sesuatu yang integratif dan bisa dimasukkan ke dalam proses coaching, tetapi menjadi eklektik. Menjadi eklektik dengan kata lain sangat tergantung kepada orang yang dihadapi, coachingnya siapa. Dan disitulah kita bicara tentang bagaimana kita membangun, saya agak memberikan sangat terang di sini build relationship-nya. Kita tidak bisa melihat yang kiri dan kanan, look for the best-nya, kalau kita tidak bisa membangun building relationship-nya yang kuat. Para nabi, para wali, dan para pendahulu di dalam karuhan Sunda maupun di dalam kejawen, kebijakan kebatinan Jawa, itu menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan itu adalah salah satu cara untuk membangun, adalah cara pertama untuk membangun relationship yang kuat. Makanya Nabi Muhammad itu kebetulan ini puasa. Saya tidak bermaksud untuk membuat memang harus berpihak juga, tetapi kita coba lihat nilai universal dari Rasulullah, bahwa yang pertama kali muncul dan sangat kuat di dalam diri Rasulullah adalah amanah. Dan amanah itu trust. Trust itu berarti bahwa bagaimana membangun hubungan yang kuat adalah bagaimana menjaga amanah. Dan coach agar dia bisa tetap jualan dengan laris adalah menjaga amanah itu. Gitu ya. Nah, Pak Rahman, 2 menit lagi. Satu lagi, sedikit lagi. Nah, ini bagian penting yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam tradisi Sufism itu ada ilmu, ada tahandus, ada muharah, ada irsyad, ada hidayah. Proses yang disampaikan di dalam infinite itu ada pada irsyad dan hidayah. Irsyad itu dan hidayah sama-sama diartikan sebagai petunjuk. Tetapi perbedaannya terletak pada irsyad itu petunjuknya jelas. Kalau itu rambu-rambu, maka kita tinggal ngikutin rambu-rambu saja dan kita punya pilihan untuk itu. Dan hidayah adalah sesuatu yang harus dijemput dan dicari. Dan sesungguhnya infinite itu akan menjadi sangat tergantung kepada hal itu. Orang yang bisa menggali keseluruhan potensinya adalah orang yang bisa mendapatkan irsyad dan hidayah sekaligus. Oleh karena itu dia butuh mursyid. Mursyid itu menjadi coach. Dan muhtadi. Muhtadi adalah orang-orang yang menjadi mursyid tetapi dia tidak memberikan pemaksaan terhadap proses itu. Jadi dia membiarkan coach menjadi orang menjalani suluknya
dengan cara pilihan-pilihan. Jadi dalam penggaliannya dia mendalami sendiri, dan akhirnya saya menutupnya dengan sebuah lirik lagu dari James Young, Infinity, Meet Me at the Bottom of the Ocean. Pada akhirnya ketika kita sampai pada kedalaman, kita adalah menjadi dewa untuk diri kita, dan itu adalah beyond infinite. Terima kasih. Iya, tidak berikan aplaus yang meriah nih untuk Pak Dr. Abdul Rahman Saleh untuk paparannya. Berikutnya kita akan undang Ibu Arum. Oke, sebentar saya bacakan CV beliau. Ibu Arum. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Diah Arum Witasari, sarjana psikologi, magister psikologi terapan, ya, di mana beliau adalah sekarang ini sebagai faculty member Coaching Mentoring Institute tahun 2020 sampai sekarang, Associate Psychology SAU, Psychological Services 2018 sampai sekarang, Associate Senior Consultant Daya Dimensi Indonesia 2017 sampai sekarang, juga pengalaman profesional di DDI, Ernst & Young, Arthur Andersen, dan Nielsen Indonesia. Menyelesaikan S1 Psikologi Universitas Pajajaran tahun 1996 dan S2-nya Psikologi Terapan Universitas Indonesia 2017. Beliau juga aktif di organisasi keanggotaan di Forkesi, Forum Keluarga Spesial Indonesia, HIMSI tentunya, ICF, International Coaching Federation, Yakindo, Yayasan Kinesiologi Indonesia. Ini spesifiknya apa, kekhususan atau kekhasan Mbak Wita, ya. Saya kalau boleh panggil Mbak Wita karena pasti adik kelas saya ini. Ya, adalah seorang coach, fasilitator, dan psikolog berkarir selama lebih dari 25 tahun di area pengelolaan SDM, khususnya konsultan yang berfokus pada asesmen dan pengembangan kepemimpinan, ya. Juga 4 tahun terakhir berperan sebagai professional coach untuk leadership development and personal growth, sebagai ibu. Nah, ini yang spesialnya dari Mbak Wita nih, ya. Sebagai ibu dari seorang anak dengan spektrum autism, Mbak Wita juga banyak membagikan pengalaman dalam dunia parenting anak berkebutuhan khusus. Baik, itu secara singkat CV dari Mbak Wita. Kami persilakan Mbak Wita untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih banyak Bu Eka untuk penjelasan introduksi kepada para hadirin yang ada di ruangan ini. Oke, saya dikasih waktu berapa lama Bu Eka? Oke, 20 menit Mbak Wita. 20 menit ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi saya cukup terpesona gitu ya dengan Pak Rahman sebagai pembedah buku atau menyampaikan kajiannya tentang buku Infinite Peace Coaching ini, karena melihat dari sudut pandang terutama di bagian, mungkin kalau teman-teman yang sudah baca di bagian awal buku ini gitu ya, di bagian yang pertama, Why Infinity Peace Coaching. Saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan dan saya maknai setelah melihat buku ini. Tentu yang pertama kali saya harus menghaturkan terima kasih dulu kepada kakak guru Ki Aji Pratama yang memperkenankan saya untuk sharing pandangan saya, rasa saya, dan penghayatan saya terhadap buku ini gitu ya. Saya tidak menyiapkan slide, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman yang hadir di sini. Nah, mungkin yang pertama kali saya ingin sharing, buku ini hadir di tangan saya pada waktu yang tepat. Kalau buku ini datang lebih awal, mungkin saya juga akan
kewalahan untuk memahami buku ini gitu ya. Nah, ini hadir di saat yang tepat ketika mungkin semesta mengatakan saya sudah siap untuk memahami isi buku ini gitu. Secara umum buku ini kalau boleh tadi sebetulnya terima kasih Pak Rahman sudah memberikan pengantar. Buku ini ada 4 bagian gitu ya. Bagian awal itu testimoni. Bagian awal itu testimoni dari orang-orang yang mungkin sudah lebih awal memahami buku ini gitu. Membaca buku ini. Terus terang di bagian testimoni saya nggak baca semua teman-teman ya. Saya nggak tahu nanti apakah teman-teman sudah punya bukunya juga atau sudah membaca atau ada yang belum. Artinya mungkin karena entah interest, entah desakan waktu, itu bukan menjadi prioritas saya pada saat awal sekali membaca buku ini. Jadi saya baca hanya orang-orang yang kira-kira penting itu karena resonate dengan saya ya, saya kenal gitu ya. Jadi nggak semua bagian awal ini saya baca tentang testimoni, tapi artinya saya tunda membacanya karena semuanya bagus-bagus. Saya dapat bocoran dari Pak Rahman tadi, testimoni itu ada yang sifatnya tadi saya catat normatif, ada yang juga praktis gitu ya Pak Rahman ya. Saya juga melihat itu. Nah, kemudian di bagian pertama, bagian yang berikutnya ya, kalau saya bilang dari isinya setelah testimoni, yang pertama itu why infinity based coaching. Setuju mungkin buat teman-teman yang membaca bagian awal ini kental dengan aroma filsafat gitu ya. Saya saja membacanya itu merenung dan menikmati kata per kata bagaimana Ki Aji menuliskan narasinya. Itu luar biasa ya. Saya juga belajar banyak bagaimana rimanya itu sangat dipikirkan gitu. Kosakatanya kaya sekali gitu ya. Membuat kita itu seperti pembacanya ini seperti dijamu dengan tulisan yang wow gitu ya. Saya sendiri merasakan seperti itu. Kemudian bagaimana saya sendiri merenung, kemudian melihat ke dalam terkait dengan profesi saya sebagai coach, tapi beyond that gitu ya, tidak sekedar sebagai coach, tapi juga sebagai manusia, sebagai ibu gitu ya, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat. Itu saya seperti banyak sekali berkaca dari tulisan-tulisan Ki Aji di bagian awal ini. Saya menggambarkan penulisannya ini, maaf ya Ki Aji ya, kecamuk pemikirannya tuh banyak sekali di kepala gitu ya. Dan ini dicoba dikonkretkan dalam tulisan. Ini buat saya yang sangat konkret orangnya itu akan sangat terbantu. Kebetulan saya ada di WhatsApp group bersama Kak Aji, yang Kak Aji itu beberapa kali sharing tulisan. Itu saya overwhelmed terus terang gitu ya. Tapi saya bintangi semua. Di WhatsApp itu saya kasih star semua. Nanti kalau di-delete kan itu masih ada. Jadi saya akan baca someday gitu ya. Tapi ternyata hampir semua tulisan yang pernah Kak Aji share di WhatsApp itu ada di bagian sini. Jadi saya senang sekali dapat buku ini. Jadi saya, oh iya ini reconfirming ya, waktu itu Kak Aji pernah nulis itu, tapi saya tidak detail membacanya. Itu thanks banget gitu. Jadi saya tanda-tandain, wah ini waktu itu cerita tentang apa yang sudah pernah di-share di WhatsApp group itu ada di sini. Jadi saya happy sekali punya berkesempatan membaca bagian ini. Nah, yang kedua, oh ya satu lagi, di sini juga di bagian why ini juga seperti mengingatkan saya kembali apa sih makna saya hadir sebagai coach gitu. Kalau tadi mungkin Pak Rahman sudah menyampaikan tentang suwung gitu ya. Suwung itu kebetulan saya dari saya dari etnis Jawa. Jadi istilah-istilah yang Kak Aji tuliskan di sini itu saya sangat kenal karena ayah saya sering sekali menceritakan cerita dari kakeknya tentang falsafah Jawa ini gitu. Tapi mungkin karena berjalannya waktu gitu itu tidak terjemahkan ke dalam keseharian laku saya gitu ya, karena mungkin saya juga sudah tinggal terpisah sejak menikah dengan orang tua, tidak punya kesempatan diskusi. Nah itu seperti ada di sini. Suwung itu dulu saya melihat
rumah kalau nggak ada orangnya itu suwung, gitu ya istilah bahasa Jawa. Tapi semua benda, barang, orang, jadi orangnya lagi pergi istilahnya gitu, itu rumah yang suwung, tidak dihuni. Tapi rumah itu tetap punya arti gitu. Kadang-kadang memang orangnya hadir, kadang-kadang tidak ada. Tapi di sini dimaknakan suwung itu betul-betul masuk ke saya as a person, sebagai pribadi itu istilahnya dibantu diterjemahkan oleh tulisan Kak Aji di bagian awal ini. Itu di bagian why infinity based coaching. Di bagian kedua, ini adalah what infinity based coaching. Ini banyak sekali teori-teori dan konsep yang penulis sampaikan di bagian ini sebagai landasan dari bagaimana seorang coach melakukan perannya. Dan beberapa teori saya, hampir semua teori saya kenal, tapi memang ada beberapa teori juga yang baru saya kenal setelah membaca tulisan Ki Aji di buku ini. Bahwa coaching itu adalah lebih empowering, lebih inside out gitu ya. Beda coaching dengan training, bedanya dengan beberapa aktivitas pengembangan lain gitu ya. Ini yang membedakan, dan saya sangat terbantu gitu ya dengan penjelasan-penjelasan teori yang Kak Aji sampaikan di sini. Dan saya sukanya lagi, beliau selalu mengaitkan dengan peran coach apa dari teori itu. Misalnya tentang contoh conversation-nya gitu ya, contoh pembicaraan coaching dalam satu sesi coaching itu dicoba dituangkan juga oleh penulis di sini. Misalnya integral coaching dari Paul Anwenter, kalau nggak salah saya spellingnya, clean coaching, itu saya lakukan, tapi karena saya praktisi, saya nggak terpikir teori behind gitu ya. Nah ini Kak Aji seperti menyuguhkan, menjawab pertanyaan saya. Oh, clean coaching itu atau clean questions itu seperti ini. Base teorinya itu sangat rinci diberikan di sini. Termasuk integral coaching ya, di mana kita bisa tahu penempatan ketika coaching conversation itu terjadi, klien ini ada di mana sih? Itu selama ini hanya feeling saya yang jalan. Oh dia ada di sini, tapi ternyata ada kuadrannya gitu ya. Dan penempatan aktivitas coaching dengan aktivitas pengembangan lainnya itu di kuadran yang 4 tiba-tiba ada kuadran yang nongol sendiri. Saya lupa di halaman berapa itu juga sangat membantu. Jadi kayak membantu saya penghayatan saya gitu ya ketika saya sedang berada atau berhadapan dengan coach saya. Namun mungkin yang saya belum temukan, kadang-kadang orang itu tanya ya, mungkin kalau nanti saya diminta kesempatan, jadi infinity based coaching itu apa sih gitu. Saya kok belum menemukan definisi tertulis yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Di halaman 169, nah mungkin ada yang sudah baca gitu ya, itu apa sih bedanya? Betul, infinity based coaching adalah rangkaian dari teori-teori ini gitu, tapi dia sebagai definisi penulis tidak menyuguhkan gitu ya. Jadi nanti pembaca sendiri yang akan menginterpretasikan berdasarkan pemaknaannya apa sih infinity based coaching gitu. Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja dibuka sedemikian rupa supaya setiap coach yang membaca atau orang yang membaca akan punya definisi sendiri, atau memang mungkin nanti ada ada baiknya kalau memang pada perkembangannya kayaknya harus didefinisikan dengan clear gitu supaya jelas ini trademarknya Ki Aji nih gitu ya. Apa sih definisi itu secara tertulis. Itu untuk what-nya. Oke, nah berikutnya how-nya. Ini yang sangat teknis. Mungkin kalau peruntukan buku ini tadi diberikan kepada tadi kalau Pak Rahman istilahnya segmennya siapa gitu ya. Kalau segmen ini diterima atau dibaca oleh coach atau orang yang sudah pernah belajar coach atau yang ingin mengetahui teknis coaching, bagian ketiga adalah jawabannya tentang how. Di sini cukup detail bagaimana infinity proses berdasarkan sintesisnya Kak Aji terhadap
semua tataran knowledge yang pernah beliau beliau peroleh gitu ya, itu secara komponen dirinci dan di setiap proses, karena infinity itu ternyata I-nya itu ada singkatan-singkatannya ya, I-nya apa, N-nya itu apa, dan itu bicara tentang proses. Itu penulis memberikan penjelasan bagaimana as a coach sih, being a coach ya, bukan doing-nya dulu. Selain being-nya, doing-nya juga disampaikan di situ. Prosesnya linear, tidak linear, sorry ya, prosesnya tidak linear karena infinite gitu ya, tapi tetap ada pakem. Ini paradoksnya muncul lagi di sini ya, Aji ya. Karena sebetulnya coaching itu prosesnya tidak linear, tapi buat pemula atau buat coach harus tetap punya pakem, supaya dia tetap bisa membersamai, berdansa bersama dengan coachee-nya gitu ya. Ini yang disampaikan penulis di sini. Lalu client centered-nya atau coachee centered-nya itu terasa di sini. Semuanya dibalikan, agendanya, bagaimana alurnya, bagaimana diskusinya, semuanya berfokus kepada coachee. Itu terasa sekali, kental sekali gitu ya. Yang menarik ada selalu paradox box. Itu jadi untuk menjaga supaya tidak terlalu terpaku dengan teknis, tapi juga ada paradox box ini kalau menurut saya ini seperti rem buat saya yang membaca. Jadi nggak oke, udah ke sana teknisnya seperti ini, tapi dijeda dulu, ada pause dulu. Di situ pembaca yang juga seorang coach terbantu untuk stop dulu, baca dulu ini. Nah itu sangat-sangat membantu pemahaman untuk setiap prosesnya. Terus terang waktu itu kemarin mungkin ya saya sempat ngobrol sedikit dengan penulis, dengan Kak Aji, ini kompleks buat seorang coach pemula. Ini nggak mudah untuk bisa menampilkan dalam sebuah sesi coaching. Tapi ternyata Kak Aji punya jawabannya. Ada yang itu versi pendeknya ya, 4-step infinity. Dijawab sama beliau ya. Tapi kalau saya lihat, ini yang penting diperhatikan bukan mensimplifikasikan atau bukan menyederhanakan proses, tapi di sini sebetulnya lebih membantu pemahaman seorang coach ketika dia akan melakukan coaching. Nah, bagaimana mendevelop coach, base-nya mungkin akan sedikit lebih ringan bebannya kalau ikut yang 4-step infinity dulu gitu. Walaupun itu juga nggak gampang. Setuju saya dengan ada tulisan gitu ya dari Kak Aji di halaman 157. Ini menarik. Infinity based coaching merangkum hampir semua tools dalam satu pemahaman filosofis. Ini sebetulnya di bagian awal, tapi ini resonate sekali dengan bagian akhirnya atau bagian ketiga. Pragmatis dan praktis sehingga coach memiliki mindset, skill set dan tool set yang diperlukan tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama di ruang kelas coaching. Tentu paradoksnya lagi, diperlukan latihan terus-menerus, ulasan oleh mentor dan supervisor serta coach yang terus melawat dan merawat diri melalui proses refleksi. Ini agak di kelas coaching itu kalau maksud saya begini, mesti diperjelas gitu ya. Kelas coaching jadi nggak perlu ambil yang singkat-singkat, enggak juga gitu. Tapi kelas coaching yang seperti apa sih yang dibutuhkan? Tentu yang lebih ke praktek dan bagaimana memaknakan atau mendapatkan insight si coachnya ya, coachnya mendapatkan insight dari proses belajarnya. Itu yang perlu mungkin nanti supaya tidak mispersepsi ini oleh pembacanya. Oh, kalau gitu belajar coaching gampang ya gitu. Enggak gitu ya. Enggak, karena apa? Itu harus dibuktikan dengan bagaimana kita bisa cukup nyaman membawakan atau menjalankan peran kita sebagai coach. Itu menit lagi. 1 menit ya. Berapa menit Bu Eka? Ya, 2 menit ya. 1 menit lagi. Menit, ya. Oke. Mungkin komen terakhirnya,
ini tentang penulis gitu ya. Saya nggak kenal personal kecuali di kelas di WhatsApp group. Saya ketemu Kak Aji itu tahun berapa ya? Mungkin tahun 2012 itu posisinya saya sebagai konsultan, Kak Aji sebagai kliennya gitu ya. Setelah itu nggak pernah ada diskusi lagi sampai kami semesta mempertemukan kami di sebuah kelas pembelajaran. Di situ saya baru mengenal beliau kembali di tahun 2021. Setelah itu saya lebih banyak membaca tulisan-tulisannya. Di sini saya bisa melihat beliau ini orang yang wawasan luas, tapi otaknya ruwet. Otak ruwet itu dibandingkan otak yang mulus, berarti otak ini makin banyak sinapsis dalam otaknya. Jadi karena apa? Yang belajar neuroscience mungkin paham ya. Jadi koneksi antar sel-sel di otaknya itu cepat banget gitu. Itu terlihat ketika orang memang rajin belajar gitu ya, itu sinaps otaknya akan terbentuk, otaknya makin gerenjel-gerenjel gitu. Kalau kita makan gulai otak itu kan yang gerenjel-gerenjel itu berarti sapinya pintar gitu ya. Ini gitu, otaknya ruwet-ruwet dalam in a positive way gitu ya. Itu berarti orangnya memang cukup cerdas gitu. Kemudian tulisan ini sangat empatik menurut saya. Jadi empatik itu apa? Ada pernyataan, jika pembaca punya waktu lebih atau waktu luang, silahkan. Jadi kalau nggak punya waktu luang juga nggak apa-apa, gitu ya. Karena ada QR code yang disampaikan di situ. Kalau kita mau tahu tambahan informasinya, kita bisa scan di situ. Kemudian di bagian why tadi, itu menjawab kebingungan saya. Tiba-tiba ada tulisan yang ditulis di situ. Jika Anda bingung membaca kesimpulan ini, tidak apa-apa. Itu ada di halaman 134. Itu menarik sekali. Oh iya ya, jadi orang masing-masing akan landed dengan caranya sendiri untuk memahami buku ini. Jadi tergantung pemaknaan masing-masing, nggak maksa juga yang nulis gitu, pemahamannya akan seperti apa, itu pasti akan landing atau mendarat berbeda-beda di setiap pembacanya. Kemudian of course penulis juga suka berbagi ya, share sources-nya dan bahkan e-book-nya Kak Aji itu di-share di sini gitu yang pernah diterbitkan. Jadi nanti teman-teman, aduh kaya sekali deh kalau mau baca buku ini. Itu kalau tentang penulis, kalau dari saya sendiri setelah membaca ini mungkin yang perlu disampaikan, kucing itu nggak semudah itu, tapi juga nggak sesulit itu. Gitu ya. Jadi selain tataran pemahaman filosofisnya, kenapanya, prakteknya seperti apa, itu terjawab di buku ini. Satu hal yang sangat menginspirasi saya, puisi Kak Aji di halaman 130 tentang upaya dan daya. Itu seperti menjawab pertanyaan saya, kenapa sih saya jadi coach? Itu terbantu juga terjawab di puisi itu. Terima kasih banyak, teman-teman. Demikian sharing saya tentang kajian buku ini. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Wita atas paparannya. Baik, kita masih punya waktu 10 menit untuk bertanya jawab atau ada yang mau menambahkan mungkin Kang Adang atau yang lain? Nggak, bingung saya nambahinnya juga. Atau ada yang mau tanya? Bapak Ibu, monggo silakan, dipersilakan. Dipersilakan. Boleh raise hand, kalau tadi saya menuliskan silakan tulis di chat, sekarang raise hand saja kalau ada yang mau tanya. Karena waktu kita terbatas, masih punya 10 menit. Kalau Kang Adang tidak ada yang mau disampaikan, mungkin kita minta Mas Aji. Kang Adang ada yang mau disampaikan? Enggak, saya pengen dengar ini dari Kang Aji. Kang Aji, ya. Silakan Mas Aji. Ini buku ini benar-benar saya sampaikan nih Mbak Wita, ini sampai saya buat tidur. Saya bacanya sampai buat tidur. Baik, ya. Saking asiknya. Silakan Mas Aji. Baik, terima kasih Bu Eka, Kang Adang. Izin Kak Wita dan Pak Rahman. Terima kasih atas reviewnya yang sangat luar biasa. Buat saya setiap momen adalah momen pembelajaran gitu ya. Dan banyak sekali insight yang saya dapat dari kedua preview ini.
terutama dari Pak Rahman yang banyak menyajikan sudut pandang kerangka kesuwungan gitu ya, baik dari sudut pandang budaya maupun agama, dan juga apa sih pengaruhnya dan kembalinya gitu ya ke titik nol atau titik awal dari kesuwungan itu sendiri gitu, yang kemudian dirangkai dengan sangat indah gitu ya, dan melengkapi juga sudut pandang saya, di mana suwung itu tidak berarti kosong gitu ya. Makanya kemudian saya juga bingung gitu, kenapa kemudian saya menulis buku tentang sesuatu yang kosong, tetapi menjadi sedemikian banyak gitu. Kalau bahasanya Kak Wita itu ya ruwet gitu. Nah, keruwetan itu saya ini dari muda gitu ya, dari kecil gitu ya, selalu banyak nanya gitu ya, dan sering bingung gitu dengan pertanyaan saya sendiri, dan lebih bingung lagi dengan jawaban-jawaban orang itu gitu. Sehingga upaya saya untuk memahami pertanyaan itu dan juga jawaban itu adalah dengan menuliskan apapun yang dikatakan orang-orang gitu ya kepada saya gitu, dan mencoba untuk mencari titik temunya di mana. Jadi kalau bahasanya Pak Rahman sebagai dosen dan juga sekarang juga saya sebagai dosen, saya jadi memahami arti eklektik gitu ya. There is no definite truth about everything gitu ya. And everyone has their simple truth within themselves gitu. Dan ini adalah simple truth about myself, di mana mungkin nggak semua orang bisa paham. Dan orang ketika membaca buku ini mungkin akan mendarat kalau bahasanya Kak Wita itu di tempat yang masing-masing gitu, tidak di tempat saya. Jadi artinya kalau bahasanya Pak Rahman, suluk itu ya semuanya menuju ke satu titik, tapi jalannya bisa beda-beda. Sehingga saya bersyukur sekali gitu hari ini dapat insight yang sangat luar biasa gitu ya. Saya bisa memahami jalan orang lain gitu ya, jalan pemikiran orang lain, yang mana bisa jadi sangat berbeda gitu ya caranya, tapi sebetulnya kita menuju hal yang sama. Dan itulah tujuan kita sama-sama di sini untuk menuju ke satu titik itu gitu, di mana kita bisa saling melengkapi, karena nobody knows everything gitu ya, but everybody knows something gitu. Dan ketika itu knowledge itu dibagikan, kemudian dirangkum, kemudian dipahami dalam konteks masing-masing, itu bisa memperkaya diri kita masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Rahman dan Kak Wita yang sudah menyampaikan insight-nya gitu ya, perspektifnya gitu ya. Mungkin ada yang bingung-bingung gitu seperti Kak Wita ini, maksudnya apa sih? Dibintangin nggak dibaca, ntar aja deh gitu. Tiba-tiba nyambung di belakang. Nah, kemudian itulah yang apa namanya, buat saya adalah sebuah anugerah gitu ya, bisa saling terhubung, terutama di hari ini. Terima kasih, Bu Eka. Baik, terima kasih Kang Aji, Mas Aji Pratama yang sudah menyampaikan bukunya, dan kemudian juga tadi sudah diulas. Satu dari saya menambahkan juga ya, kalau saya boleh tambahkan, buku ini cukup menginspirasi ya, menginspirasi dalam artian bahwa seperti yang juga dirasakan oleh Mbak Wita tadi, buku ini menginspirasi dalam artian mendorong kita, memotivasi kita untuk mencari lagi gitu, membaca-baca yang lain lagi gitu. Jadi motivatif sekali gitu ya, inspiratif dan motivatif gitu. Nah, karena kalau kita nggak membaca yang lain bingung ya Mbak Wita ya gitu. Jadi supaya nggak bingung kan bisa. Jadi kita menggali-gali lagi teori-teori yang lain gitu ya, buku-buku coaching yang lain, dan berarti buku ini buku yang benar-benar inspiratif. Terima kasih Mas Aji. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan? Kita masih punya 2 menit. Kalau tidak, kita bisa tutup dengan berfoto bersama. Mbak Chandra. Lain sedikit boleh nggak Bu Eka? Boleh. Silakan Mbak Wita. Kemarin udah bilang ke Ki Aji, tapi mungkin kalau di forum ini nanti lebih clear. Dibuat trainingnya deh Ki Aji. Nah, kalau hanya ditulis gitu ya, orang hanya membayangkan dengan persepsi masing-masing. Tapi kalau dibuat kelasnya, orang akan teksturnya, karena ini ada contoh conversation, tapi nggak selalu kan diskusi itu akan seperti ini gitu. Iya, betul Mbak Wita. Jadi sebenarnya kenapa kita bedah buku ini, karena memang tujuan kita ke sana. Jadi kebetulan saya yang membidangi itu gitu ya. Jadi saya yang membidangi itu, jadi kita nantinya ke depannya kita akan buat trainingnya gitu ya. Oke, terima kasih sarannya dan kita akan laksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini
bisa nantinya juga ikut serta semua ya, dan mengikut sertakan teman-temannya yang lain juga untuk meramaikan sekaligus menambah khasanah keterampilan kita dalam melakukan coaching. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin Mbak Eka. Iya, silakan Pak Abdurrahman. Belum ditutup. Ya. Mungkin Ki Haji izin. Mungkin nanti bisa kalau memang ingin menjadi modul training, saya menawarkan diri. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu gini. Cerita aja. Saya punya dulu pernah menulis, membuat sebuah modul dan lumayan melalang buana sebelum dibajak oleh orang lain. Mastering yourself. Jadi, nah, untuk melengkapi modulnya nanti, alur ceritanya itu jangan terlalu filosofis. Orang yang terbiasa dengan pikiran filsafat mungkin akan lebih mudah memahaminya, tapi ketika alurnya menjadi bolak-balik itu, meminjam istilah tadi neurologi tadi, dendritnya itu tidak selalu langsung bisa connect. Nah, ya, kalau saya alhamdulillah kenal basic saya satu filsafat, jadi dan bergaul dengan itu. Kemudian bagaimana menghubungkan antara pikiran mindfulness, suwung, mindfulness di dalam spiritualitas, di dalam religi itu kan menjadi berbeda, dan bagaimana menghubungkannya menjadi kehampaan. Kehampaan itu kehampaan yang tak terbatas. Itu mungkin nanti bisa digali lebih lanjut, plus ditambah dengan satu bacaan kecil tentang ukuran keempat. Ya, pernah dengar nggak ya? Ukuran keempat dari yang intinya menjelaskan tentang rasa. Nah, kalau kita nanti ketemu tentang ukuran keempat itu dan memasukkannya sebagai ukuran suwung yang tertinggi, akan lebih berguna pada orang. Ya, saya kira itu aja, sekedar tambahan, tapi saya kasih 2 jempol lah untuk tulisan yang luar biasa, meskipun ruwet tapi enak dibaca. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman Saleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk para penanggap dan kita semua ini di sini ya. Oke, terima kasih untuk Mas Haji. Dan kemudian sebelum kita tutup, Mbak Chandra mohon disiapkan untuk diambil gambarnya. Oh, infinity itu simbolnya gimana Kak Haji? Ini ya. Dipelintir. Dipelintir ya, mungkin kita bisa gini. Iya, benar. Baik, kalau begitu kita berfoto bersama dulu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa dinyalakan dulu kameranya untuk virtual background-nya, mungkin yang bisa diaplikasikan ada di bagian kolom chat sudah dikirim. Kita mulai ya. Kayak Playboy. Saya take 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya. Terakhir, posenya bebas deh. Tadi infinity sudah, sekarang pose bebas. Boleh, baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC dan moderator. Baik, terima kasih Mbak Chandra. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah acara pelantikan pengurus antar waktu dan kajian coaching bedah buku Infinity Based Coaching pada hari ini, Sabtu 16 April 2022. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan amin. Pengurus antar waktu yang dilantik pada hari ini dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Baik, saya dengan demikian
apakah adalah penutup dari Mas Kang Adam? Tidak ada lagi? Nggak ada, Mbak. Nanti Baik. teman-teman tunggu join di APSI ya. Mbak Iya. Wita, Mbak Farah, Pak Sarif. Ada Mbak Dian Pak ini Yosef. dari Qatar kayaknya. Mbak Imum. Ya, Mbak Ketemu lagi Imum. di- Ada Mbak Imum. Iya. Baik, kalau semoga semuanya bergabung dengan APCI dan kita akan bersama-sama meramaikan khasanah dan wawasan kucing di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih penulis bukunya Ki Aji Pratama. Terima kasih juga Pak Abdurrahman Saleh, kemudian Mbak Wita, Ibu Wita, Kang Adang atas kesempatannya. Saya sebagai MC mengucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah saya banyak insight ya dari cerita dari terutama Pak Abdurrahman Saleh itu yang namanya sama saya, Masya Allah. Benar-benar ini banget gitu loh. Keren Pak, alhamdulillah. Ya, dengan Mbak Wita juga. Oke, saya sebagai MC menutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Haji. Makasih Kang Haji. Mohon sami-sami Kang. Makasih Kang semuanya, Haji. makasih Kak Mbak Haji. Wita, Pak Kasih. Saleh. Sarif. Bapak Ibu. Siap, Nggak Kak ketemu Haji. nih. Siap Kak Haji. Saya izin live. Kak Ya, Yosef. ya, silakan. Ya, apa kabar? Pamit dulu. Sehat-sehat Silakan. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih semua. Mari. Kadang Ya, nanti kita telepon-telepon kadang. Nanti saya Siap. telepon. Pak Siap. Sarif. Siap. Pak Sarif, terima kasih Pak Kak Sarif. juga ya. Terima Terima kasih kasih. kakak Terima semua. kasih. Saya izin live ya. semua. Rahman, Ya, Abdurrahman makasih. Saleh. Thank you. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak Terima Yosef. kasih. Bu. Terima kasih.